Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Tirvinia Malintoi, dan di saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Entrepreneurship dengan judul mengelompokkan gagasan-gagasan ide bisnis, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, serta melakukan pengolahan peluang besar. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan ide bisnis menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Banyak pelaku bisnis yang gagal karena tidak melakukan analisis mendalam terhadap peluang yang ada di pasar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara-cara mengelompokkan ide-ide bisnis yang potensial agar dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Selain itu, riset pasar memiliki peran krusial dalam menentukan keberlanjutan bisnis. Dengan melakukan riset pasar yang tepat, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, tren industri, serta tingkat persaingan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengelola peluang pasar secara lebih strategis dan efisien. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu mengidentifikasi menilai peluang. Peluang bisnis adalah kondisi atau situasi yang dapat dimanfaatkan oleh seorang wirausaha untuk menciptakan atau mengembangkan usaha yang menguntungkan. Identifikasi dan penilaian peluang bisnis merupakan langkah penting dalam memulai atau memperluas usaha agar memiliki daya saing di pasar. Cara mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk menentukan peluang bisnis yang potensial, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu mengamati kebutuhan pasar, menganalisis tren dan perkembangan industri, meneliti permasalahan konsumen, mengamati persaingan, serta mengevaluasi keahlian dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, menilai peluang bisnis. Setelah mengidentifikasi beberapa ide bisnis potensial, langkah berikutnya adalah menilai peluang tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu analisis pasar, analisis persaingan, keunggulan produk atau layanan, analisis keuangan, serta potensi pertumbuhan jangka panjang. Masuk pada topik yang berikut, yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data langsung dari sumbernya yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai kondisi pasar, perilaku konsumen, serta potensi bisnis. Metode ini sangat penting dalam menilai peluang bisnis karena memberikan gambaran yang nyata tentang permintaan pasar dan tantangan yang mungkin dihadapi. Tujuan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, kemudian menganalisis tingkat persaingan dalam industri yang dipilih, memahami tren pasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, serta mengevaluasi kelayakan produk atau layanan sebelum peluncuran. Kemudian metode penelitian lapangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian lapangan, diantaranya observasi langsung, kemudian wawancara dan survei, studi kasus dan eksperimen pasar, serta analisis data sekunder. Topik selanjutnya yaitu menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gagasan atau konsep yang dapat dikembangkan menjadi suatu usaha yang menghasilkan keuntungan. Ide bisnis menjadi dasar dalam merintis sebuah usaha karena menentukan arah, strategi, serta keberlanjutan bisnis tersebut. Agar sebuah ide bisnis dapat berkembang menjadi peluang usaha yang sukses, ide tersebut sebaiknya memiliki karakteristik seperti unik dan inovatif, memenuhi kebutuhan pasar, dapat direalisasikan, dan lain sebagainya. Topik berikutnya yaitu mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber yang ada di sekitar kita. Mengidentifikasi sumber-sumber ini sangat penting untuk menentukan peluang usaha yang inovatif dan berpotensi sukses. Berikut ini adalah beberapa sumber utama yang dapat digunakan untuk menentukan ide bisnis pengalaman. Untuk menentukan ide bisnis, yaitu pengalaman pribadi, tren pasar atau perubahan gaya hidup, inovasi teknologi, dan digitalisasi. Untuk menentukan ide-ide bisnis. Untuk menentukan ide-ide bisnis pengalaman. Untuk menentukan ide bisnis, berikut ini adalah beberapa sumber utama yang dapat digunakan untuk menentukan ide bisnis, yaitu pengalaman pribadi, kemudian tren pasar dan perubahan gaya hidup, inovasi teknologi,
digitalisasi, dan lain sebagainya. Topik berikutnya yaitu pentingnya membangun ide bisnis. Membangun ide bisnis yang kuat adalah langkah awal dalam menciptakan usaha yang sukses. Ide bisnis yang matang tidak hanya menentukan arah bisnis, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan membangun ide bisnis yang kuat dan terencana, wirausahawan dapat menciptakan usaha yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berpotensi sukses di pasar. Topik terakhir yaitu menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Setelah mengidentifikasi berbagai ide bisnis, langkah berikutnya adalah menyaring dan memilih ide yang paling potensial untuk dikembangkan. Penyaringan ini penting agar wirausahawan dapat berfokus pada peluang usaha yang memiliki prospek terbaik. Dengan melakukan penyaringan, wirausahawan dapat memilih ide bisnis yang tidak hanya menarik, tetapi juga realistis dan berpotensi sukses dalam jangka panjang. Dari semua topik-topik yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa membangun bisnis yang sukses dimulai dari ide yang kuat dan terencana. Proses ini melibatkan identifikasi ide bisnis, menilai peluang pasar, melakukan penelitian lapangan, serta menyaring ide terbaik agar dapat dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dalam membangun ide bisnis, wirausahawan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan menciptakan usaha yang inovatif serta berkelanjutan di pasar.